Pendidikan agama Kristen lengkap dengan semua ketentuan yang diharapkan untuk Bapak kita ini lengkapi di dalam biodata ini. Dan alamat komplit Nagoya City, mana tahu ada yang mau kesana. Boleh namanya Ibu ya? Oke. Dan pekerjaan wira swasta, jabatan pimpinan lembaga, tempat tugas Paloma Akademik. Ya, dan riwayat jabatan saya pikir ini yang penting juga untuk kita boleh simak. Bapak kita ini adalah pimpinan lembaga kursus pendidikan dan kepala departemen edukasi di Impact Community dan VIC Moment of Unity Kepulauan Riau dan ketua asosiasi SPA Indonesia. Dengan hormat, berilah tepuk tangan. Data Bapak dan narasumber kita, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Boleh saya minta lagi Bu? Silakan. Ya, shalom semuanya, selamat siang. Oke, jadi perkenalkan nama saya Alfian, ini istri saya. Saya Fiona Rahel. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita tunduk ke kepala ya, kita doa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai siang hari ini karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Bapak, kami semua belajar Tuhan untuk kami dapat menjadi Bapak pernikahan yang ilahi Tuhan di dalam pimpinan-Mu. Yang percaya Engkau yang Bapak hadir di tengah-tengah kami, urapi dan berkati kami semua Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami dapat belajar. Terima kasih Bapak, kami ucapkan syukur buat segala kebaikan-Mu dan juga terutama buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di sini, Engkau yang sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, dan juga Tuhan kami minta pertemuan secara pribadi Engkau bersama yang hadir di sini Tuhan, biar Engkau yang berbicara. Tuhan terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau saya boleh perkenalkan diri, mungkin slide boleh dibantu. Ya, keseharian saya, ya ini ya, keseharian kami ya, saya sendiri mengolah lembaga khusus di Kota Batam, ya, nah, kami juga melayani di Moment of Unity. Kalau pernah dengar pria sejati, mungkin Bapak Ibu pernah kenal pria sejati, wanita bijak? Siapa pernah dengar ya? Nah, kalau pria-pria kan bengkelnya pria sejati, wanita-wanita kan bengkelnya wanita bijak. Nah, MOU ini untuk khusus pernikahan, ya, kalau pernah dengar Moment of Unity, itu kami melayani di sana. Seperti itu. Mungkin ada pernah ikut juga ya Moment of Unity yang buat khusus suami istri. Mungkin ada di sini bapak-bapak yang pernah ikut atau belum ya? Oke. Gak apa, nanti kita perkenalkan ya di mana ada retreat dan sebagainya informasi. Oke, baik kita lihat ya. Nah ini keluarga kami ya. Anak kami ya 2 orang, satu Vincent dan Christy. Yang terakhir anak kami yang kedua Kristi sudah married di bulan lalu ya, pas 1 bulan 25 Februari. Nah itu ketepatan di Singapura. Dan yang tengah ya anak kami yang kedua. Oke. Nah, mereka ya sekarang ya anak kedua kerja di Singapura. Nah mereka sekarang ya belajar juga untuk hidup menjadi keluarga yang penuh juga dengan apa ya kebaruan seperti itu. Nah, kalau anak cowok adalah yang gede ya, dia married-nya di tanggal di bulan September 2021, itu masih saat Covid ya. Nah, sekarang istrinya sudah hamil ya. Ya, didoain nanti kami akan jadi opa oma ya di bulan Mei nanti. On the way jadi opa oma ya. Oke, ya karena ini baru makan siang saya lihat kurang apa ya. Kita juga ada geng-geng ya Bapak Ibu ya. Kita coba ya kita ya. Nah, biasanya kalau saya sebut istriku, uhui. Suami, uhui, saya mau.
Uhuy, saya mau. Sekali lagi, ya sekali lagi. Ya, istriku. Suamiku. Uhuy, saya mau. Mau apa baru? Belajar mau berubah. Oke? Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Ya. Ya sudah ya. Jadi kalau saya sebut suami istriku, ya bapak mesti uhui, istri bilang uhui, ya. Nah kalau istri bilang suamiku uhui, nah saya mau. Yaitu ya salah satu yel-yel dari momen definitif. Jadi bapak ibu santai aja siang hari ini, kita nikmati semuanya, ya kan? Kenapa? Karena seperti judul kita, pernikahan adalah sebuah perjalanan, ya seperti itu. Oke? Nah, perjalanan ya. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah married, mungkin perjalanan pernikahan, mungkin di atas 10 tahun? Ada? Oke, satu banyak ya. Oke. Di atas 20 tahun? Oke. Di atas 30 tahun? Berarti di bawah 30 tahun ya? Oke. Ya. Gimana bapak-bapak ibu yang sudah 20 lebih tahun perjalanannya? Gampang? Belajar terus. Ya, makanya kita harus belajar terus ya. Kami juga belajar terus. Walaupun anak kami sudah married, kita udah mau yang calon opa-oma, kami tetap masih juga belajar dan belajar terus. Ya jadi bapak ibu kita gak ada selesainya ya. Dan pernikahan itu juga ya seumur hidup. Jadi kita terus belajar, terus bergairah. Jadi kesempatan kali ini siang ini bapak ibu yang hadir di tempat ini adalah momen yang penting. Oke. Nah kami juga terima kasih kepada Dimas Kemenak ya yang memberikan kesempatan pada kami untuk kita bisa berbagi. Jadi kami tidak mengajar, kita saling berbagi. Ya kita sharing life. Apa yang kami ikuti, apa yang kami lalui proses itu yang kami bagikan ke teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian. Oke, seperti itu ya? Ya, kami membagi hidup ya. Ya. Baik kita lihat yang pertama. Nah dari statistik, angka statistik kita lihat 5 tahun terakhir apa yang terjadi? Seperti tadi Pak Bimas mengatakan ya bahwasanya angka perceraian, nah konflik keluarga. Kita lihat dari tahun 3 tahun terakhir ya di masa-masa pandemi dari tahun 2020 kalau kita bilang pandemi di Indonesia dimulai di bulan Maret. Oke, nah itu sudah 291 kasus Bapak Ibu. Oke, nah bagaimana di tahun 2021 naik sampai 447.000 kasus. Nah kalau kenaikan itu ada 50%. Nah ini masih tanda tanya bagi saya kenapa di tahun 2020 itu masa-masa COVID, benar kan? Jadi di masa-masa COVID ini mungkin ya angka ini belum tentu ya kita bisa kita tetap percaya angka ini, tapi berapa banyak yang melaporkan? Kayak itu pertanyaannya, benar nggak yang melaporkan sendiri? Bagaimana yang tidak melaporkan? Kan itu juga jadi pertanyaan kita, seperti itu ya. Nah sampai 400.000 sekian. Ya, saya percaya waktu kita lihat di 2017 dari 300 lebih sampai 2019 439, tapi 2020 turun menjadi 291. Bagi saya sih tanda tanya gitu loh. Kenapa? Mungkin awal-awalnya COVID jadi pada ketakutan gitu ya. Ya udah, diam dulu semuanya. Tapi waktu masuk 2021 sudah yang merasa gejolak COVID-nya itu apa? Mungkin dari ekonomi, mulai apa? Langsung sudah berani untuk ngambil keputusan, lonjak lagi itu kasus ya kan ya, sampai paling tinggi di 5 tahun terakhir ini. Seperti itu. Nah ini yang menjadi firman. Dan ini angka di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau angka di Indonesia di Kota Batam berapa? Kan seperti itu. Ini sudah pasti ada di angka di Kota Batam perceraian ini. Dan ini yang jadi PR kita bersama. Kenapa kita bilang seperti itu? Bapak Ibu teman-teman sekalian, bukan masalah suami istri bercerai, ya bukan masalah itu. Masalahnya apa? Korbannya yang jadi masalah. Ketika kita mempertahankan pernikahan, yang senang siapa? Apa tujuan kita married? Kayak gitu. Apa tujuan kita married? Tidak lain adalah apa? Anak-anak. Nanya dulu sama bapak-bapak. Nah betul ya. Coba tanya kita sendiri. Apa tujuan kita married?
Tujuannya apa? Boleh tahu Pak? Silakan Pak. Apa tujuannya Mary Pak? Penambahan penduduk. Ya? Boleh Pak? Boleh dibantu Pak mungkin? Tujuan Mary? Bapak Mary apa tujuannya? Saling berbagi. Saling bagi. Satu antara pasangan. Oke. Yang kedua adalah membangun lembaga Tuhan. Oke. Ya. Dari Ibu? Mungkin? Satu aja mungkin. Apa Bu tujuan Mary? Tujuan Ibu menikah ya Pak? Oke. Mungkin kita tanya yang sudah di atas 20 tahun. Pak, Iya. ya? Oke, tadi ini ya. Ya, kita Yang ini Bapak. Ya Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Tujuan Mary itu adalah saling membagi kasih, saling menolong. Dalam keluarga juga kita memuji memuliakan Tuhan, dan yang lainnya bersama-sama mengarungi kehidupan ini. Dalam suka juga bersama dengan sehati, dalam suka juga, dan ada juga untuk regenerasi. Kira-kira inilah gambaran. Yang lainnya Bapak yang nambah. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, kita lihat ya. Nah, ini kan fenomena sekarang terjadi antara perceraian ini. Nah, kita lihat juga berikutnya penyebab perceraian. Ada perselisihan, ya pertengkaran terus-menerus ada 279.000 kasus. Ya kalau kita jabarkan jabarkan. Dan masalah ekonomi ada 113.000 kasus. Oke, ini data. Meninggalkan salah satu pihak ada 42.000. Dan apalagi KDRT ya 8.900 kasus. Nah, ada hal lain lagi. Nah, poligami, perzinahan dan lain itu ada 3.800 kasus. Nah, ini kasus-kasus ya penyebab terjadinya perceraian. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, kita akan lihat ya. Next berikutnya kita akan terus belajar kenapa bisa terjadi seperti ini. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Nah, apa tujuan pernikahan kita? Ya, apa tujuan pernikahan? Tadi saya tanyakan. Nah, kita baca di ayat firman Tuhan di Efesus 5 ayat 31 sampai 33 saya bacakan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, nah yang poin pertama yang saya ingin bagikan bahwa pernikahan itu adalah satu covenant. Oke, pernikahan itu adalah perjanjian. Ya, pernikahan itu bukan kontrak, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kontrak, apa bedanya perjanjian sama kontrak Pak? Nah, kalau kontrak saya bahas dulu kontrak. Kalau kontrak itu bersyarat Pak, betul nggak? Ya, ada pihak satu, ada pihak dua. Ya, tentu ada yang dimenangkan di pihak satu, ada hak dan kewajiban pihak kedua. Seperti itu kontrak. Benar ya? Pihak satu hak kewajibannya ini, pihak kedua hak kewajibannya ini. Bersyarat, ya, ada syarat-syaratnya. Kedua apa? Ada tenggang waktu. Benar ya? Di kontrak itu ada tenggang waktu Pak. Mau setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetap ada tenggang waktunya. Kontrak seperti itu ya. Nah, lagi apa? Yang namanya kontrak ini bisa dibatalkan sepihak. Ya. Gitu ya? Betul. Nah, saya percaya di sini ada yang mungkin sudah punya usaha sendiri, pengusaha atau punya kerja. Kita tahu biasa di dunia kerja juga ada namanya kontrak, kita tahu. Contoh kami ya, ini pengalaman kami sendiri. Kita sudah sign satu kontrak, itu adalah bos besar di Batam. Kalau saya ngomong nama pasti kenal ya, pasti tahu ya. Dia yang nyari kita untuk masuk ke tempatnya, itu hotel ya. Dia lagi bangun dan minta kita masuk karena dia belum selesai. Dia minta kita bantu untuk di tempat yang sepi dulu gitu loh. Nah, kita pikir kita bantu dulu deh, gak apa-apa. Kontrak udah desain, nanti hotelnya selesai kita akan masuk ke situ untuk usaha kita gitu loh ya. Udah saya. Nah, berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tanpa sepengetahuan kami, tanpa datang kepada kami atau pemberitahuan, dia batalin kontrak secara sepihak. Dia gandeng orang lainnya untuk masuk. Nah, ini namanya kontrak.
Bisa suka-suka dia batalin seperti itu. Bisa dipermasalahkan nggak? Bisa, cuma kami tidak mau ya. Kalau memang bukan punya kita, sudah gitu ya. Nah, itu namanya kontrak kerja. Tapi gimana mengenai pernikahan? Nah, pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Sekali-sekali kita sama-sama kita katakan, pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Nah, perjanjian seumur hidup berarti apa? Waktu kita masih ingat Bapak Ibu janji nikahnya masing-masing? Masih ingat nggak? Masih. Yang 20 tahun mungkin masih ingat janji nikahnya? Garis besar ini masih ingat. Masih ingat, garis besarnya masih ingat ya. Bagus Pak, kita mesti terus mesti terus ucapkan sebetulnya itu janji nikah kita. Kalau bisa tuh setiap di anniversary pernikahan ya, karena ini penting sekali saya lihat ya, karena supaya mengingatkan janji nikah kita sama-sama itu seperti apa gitu. Jadi ingat gak dulu? Ingat dong. Jangan cuma minta orang ingat tapi jadi gak ingat. Harus Ayo ingat. coba, Ya. ayo coba. Coba dong, masih ingat gak? Pada hari ini saya Alfian di depan Allah, keluarga, gembala dan jemaat mengambil engkau Penny Rachel menjadi istriku satu-satunya dan sah, mengasihi engkau baik senang maupun susah, baik kelimpahan maupun kekurangan, baik sehat maupun sakit, dan membesarkan anak kita dalam nilai-nilai kerajaan Allah sampai mau memisahkan kita. Terima kasih. Masih ingat ya. Dasar dia belum masa cuma satu setengah. Enggak maksudnya. Ya. Ini kan contoh. Ayo teman-teman di sini, Bapak Ibu masih ingat gak? Mau disebutkan gak nanti di rumah ya? Disebutkan ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mesti ingat selalu janji nikah kita ya. Pada saat janji nikah kita sebutkan Bapak Ibu. Ya. Apa yang terjadi? Pernikahan waktu diberkati ya. Betul. Nah, pada saat kita diberkati, nah, lihat, waktu kita diberkati sama Pak Pendeta atau Gembala saat pernikahan itu sudah pemberkatan berlangsung. Nah, ada satu covering, oke? Ada satu covering, ada satu perlindungan daripada Tuhan pada pernikahan itu, ya. Nah, ini yang menjaga pernikahan kita, oke? Percaya atau tidak Bapak Ibu, di dalam alam roh ini terjadi. Oke, kenapa kami bilang ini terjadi? Karena kami melihat begitu banyak hal-hal yang spektakuler yang kami tidak bisa percaya juga itu terjadi, dan kami melihat saat kami melayani seperti itu. Nah, pada saat kita diberkati ya di dalam Tuhan, Tuhan yang berkati. Nah, ada seperti payung ini. Kalau misalnya hujan, payung ini untuk hujan kan? Dan juga untuk teriknya matahari kan? Nah, kita lindung di bawah ini toh. Bisa nggak saya keluar? Bisa. Saya nggak mau. Nah, bisa nggak salah satunya keluar dari covering itu? Bisa aja kan? Ya. kan? Nah, apa yang terjadi? Ya saya kena matahari, saya kena hujan. Akhirnya basah kuyup lagi ya kan? Ya. Nah, pada saat kalau tetap kita di dalam situ dalam keadaan apapun, setidaknya tercover dong gitu loh. Begitu juga dalam pernikahan kita kan? Ya, seperti itu Bapak. Begitu juga ketika ya ada salah satu pasangan error. Oke, saya bilang error ya. Maksudnya error itu ya bermasalah. Bapak Ibu tahu sendiri. Kalau salah satunya error, misalnya saya error nih, ya. Nah, istri saya mesti tetap memegang perjanjian itu. Covenant itu mesti tetap dipegang. Kenapa? Karena waktu dia pegang bersama Tuhan, Tuhan akan berperkara. Oke, akan berperkara bagi pernikahan itu. Karena sekali saja kita sebutkan pernikahan itu untuk selamanya. Benar ya? Tidak pernah ada dua kali kecuali mau memisahkan. Yang gitu ya. Nah, waktu saya error, istri tetap memegang perjanjian itu. Nah, Tuhan akan berperkara. Nah, kami sudah melihat Bapak Ibu ya, yang pernikahannya salah satu memegang perjanjian itu sudah berpisah berpuluh tahun. Tuhan yang kembalikan mereka kembali. Ya sampai 20 tahun juga Tuhan kembalikan. Kenapa? Karena ada salah satu yang memegang covenant. Ada salah satu yang memegang perjanjian itu di saat mereka menikah. Jadi salah satu aja kita terus kuatkan seperti itu.
Ya, Kalau sampai dua-duanya keluar, ini dibuang, gimana? Basah kuyup semuanya kan? Dan yang dinamakan apa? Seperti pernikahan, dua-dua give up, gampang give up, sehingga terjadinya perceraian. Nah, yang seperti tadi Pak Bimas bilang, ya kan? Yang di Riau ya, tadi sempat mungkin ya. Seperti apa? Anak-anak muda, dengan yang sudah kaya raya, gampang kali, ya pisah, gampang kali cerai. Karena kenapa? Katanya bagi, ada harta yang bisa dibagi. Nah teman-teman, mungkin kita bisa baca yang mengenai firman Tuhan. ya kita lihat ya. Nah, di Kejadian 1 ayat 28, saya bacakan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, di situ kita melihat Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, beranak cucu dulu atau diberkati dulu? Ya, kita yang di sini udah dalam Tuhan, kita udah ngerti firman ini ya, diberkati dulu dan beranak cucu. Tapi kenyataan dunia sekarang, kenapa banyak terjadinya perceraian? Mereka bukan diberkati dulu, tapi beranak cucu dulu. Kenapa saya berani ngomong begitu? Di depan mata saya sendiri ya. Saya percaya di sini tidak ada ya, di luar sana. Tetapi saya lihat dengan mata saya sendiri, saudara saya yang orang tuanya sudah diaken di gereja ya, tapi anaknya menghamilkan dulu. Udah itu orang tua bukannya merasa kayak ada sedikit marah atau apa, enggak, malah merasa bangga. Itu yang saya nggak bisa terima ya, merasa bangga anaknya menghamilkan anak orang dulu baru nikahin. Kenapa? Pihaknya satu berini gitu loh. Itu yang sangat sedih di dunia sekarang ini. Nah ini yang saya cerita yang di pihak cowok ya. Nah sekarang lagi ada sekumpulan gadis-gadis ya, gadis-gadis yang umur cuma 20-an, 20 lebih. Mereka punya komitmen seperti ini. Mereka berhubungan dulu sama anak-anak orang kaya. Dia berhubungan dulu. Udah tuh gak mau dinikahin kan? Sudah kasih hamil. Mau nggak mau orang tuanya kan kaya, ya kan? Mau muka, udah dikawinin masuk gitu. Jadi mereka maunya apa? Tidak melihat lagi, maksudnya aku akan Tuhan atau enggak, atau orang itu baik apa enggak lagi. Hanya lihat ini, ya. Itu dari mana? Saya percaya itu kan pasti, terutama dari orang tua kita dulu, dari orang tua dulu. Gimana kita mengajari kepada anak kita? Nah di dunia sekarang ini banyak kejadian seperti ini. Di Batam loh, yang saya tahu ya kan ya, karena kan anak kami juga masih muda, kita banyak tahu, mereka cerita gitu ya. Jadi kejadian ini sudah sangat-sangat ya boleh dibilang kayak seperti diiyakan sama dunia gitu loh ya. Jadi yang penting ada duit, ya udah married, nggak cocok, jelek, dapat hasil, dapat bagi. Nah itu sangat menentang hukum Allah. Nah ini poin kedua Bapak Ibu ya. Jadi tujuan dari pernikahan kita yang pertama adalah kesatuan covenant. Jadi covenant itu berbicara juga rahasia yang besar ya, seperti yang dimaksudkan adalah seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, itu adalah covenant. Jadi tidak bisa dipikir. Yang kedua adalah keturunan ilahi. Betul nggak Bapak Ibu? Kita kalau kita married, tujuan kita kan kita melahirkan anak-anak. Ya, walaupun ada pernikahan yang belum dikaruniakan anak, tapi bisa aja punya anak rohani dan yang lain seperti itu ya. Nah anak-anak ini harus dididik dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Bagaimana kita harus bukan hanya melahirkan dia gitu loh. Tadi juga ada disampaikan bahwasanya tugas papanya mungkin hanya cari uang ya. Nah nggak mau tahu dengan pendidikan anaknya. Ini kalau saya kurang setuju. Kenapa? Tugas tanggung jawab seorang pria adalah hadir di dalam rumah tangga dan bertanggung jawab atas pendidikan dan semua anak. Kenapa? Kita lihat Bapak Ibu, ya kami melayani banyak sekali. Sebelumnya saya melayani CNN, pelayan di pria. Banyak sekali kasus-kasus. Lihat saja, anak-anak yang jadi jahat. Coba lihat, bukan karena kaya atau bukan karena miskin, tapi karena apa coba? Kenapa Bapak? Boleh tahu Pak? Kenapa bisa Pak?
Kenapa bisa ada anak-anak seperti itu kan? Yang di luar jadi jahat, jadi begal atau jadi apa? Kurang perhatian, kurang kasih sayang. Tapi yang saya lebih tekankan adalah ketidakhadiran seorang pria, ketidakhadiran seorang bapak dalam rumah dan keluarga. Itu yang sangat-sangat yang penting sekali. Kenapa saya bilang gitu? Karena seorang pria, Tuhan sudah di Alkitab sendiri sudah menyatakan ya, bahwasanya suami itu adalah kepala dari istri. Ya, Tuhan Yesus adalah kepala suami. Jadi sudah ada hierarkinya, sudah pas sekali. Jadi kenapa pria ini tidak mau ambil tanggung jawab? Seperti itu. Ini penting. Bukan kalau namanya cari uang, istri juga bisa cari uang, betul ya? Jadi bukan masalah cari uang, masalah tanggung jawab, fungsinya. Ya, walaupun ada bapak di rumah, ayahnya di rumah, tapi tidak berfungsi, ini juga jadi masalah. Ya, banyak sekali kita lihat kasus-kasus seperti itu, ayahnya tidak berfungsi. Nah, kenapa? Nah, akhirnya kita tahu apa? Anak-anaknya jadi susah diatur. Waktu sudah besar, kenapa? Kita kan setengah mati kerjakan untuk anak-anak, untuk membesarkan mereka. Tapi setelah besar, bagaimana mereka? Bisa dengar nggak? Bisa kita atur nggak? Kadang nggak bisa. Kenapa? Ya karena tadi, ya orang tuanya tidak berfungsi, bapaknya tidak berfungsi, atau dedinya tidak berfungsi. Betul? Mungkin boleh bagi sedikit ya, saya pengetahuan ya, kita berbagi lah mengenai anak-anak umur dari berapa gitu deh. Ya, oke. Kalau kita lihat 0 sampai 5 tahun, oke, 0 sampai 5 tahun itu golden age. Ya, golden age. Di situ golden age itu kita kalau mungkin ada bapak ibu yang pernikahan masih muda seperti Bu Lasa ini, ya, golden age itu di situ kita menyatakan gender anak-anak. Contoh, ya kalau dia anak cowok, kadang maminya kan pingin anak cewek, berantem tuh suami istri, anak cowok lahir tapi dipakaikan baju cewek, apa jadinya? Apa jadinya? Nah, bukan becok. Gini Pak, anak itu kan sama seperti kertas putih ya. Kita semua percaya seperti itu. Waktu kita salah mengarahkan gender tadi, gendernya itu kita orang tua, sebetulnya kesalahan orang tua, bukan salah anak. Kita memberikan dia gender identity yang salah, sehingga dia bingung, saya ini cowok atau cewek. Seperti itu yang terjadi di jiwa. Oke, 0 sampai 5 tahun. Jadi kalau anak cowok, kita mesti perlakukan dia seperti anak cowok. Oke, pakaian cowok, mainan cowok, dan yang lain-lain. Seperti itu. Begitu juga dengan sebaliknya anak cewek, kita mesti perlakukan cewek yang kasih dandan, kasih ini yang baik sesuai dengan usia dia. Itu 0 sampai 5 tahun. Nah, 5 sampai 12 tahun, berarti kan Bapak Ibu ya, 5 sampai 12 tahun, kalau anak cewek, oke, dia mesti lebih dekat kepada bapaknya. Nah, bapaknya mesti apa? Mesti peluk, mesti belai, mesti cip. 5 sampai 12 tahun. Perhatikan, penting ya, 5 sampai 12 tahun. Anak cewek mesti dekat ke papa, supaya dia bisa rasakan kasih dari seorang bapak. Bapak mesti banyak lakukan touching, physical touching, peluk, cium, ya, gandeng, semua seperti itu. Supaya apa? Supaya dia tidak kehausan akan perhatian seorang pria pada saat nanti dia dewasa. Kita bukan bicara sekarang Bapak ya, kita bicara dia dewasa. Pernah nggak kita lihat seorang wanita ya yang kalau seperti lihat cowok tuh wah seperti apa? Seperti ikan kelepek-kelepek gitu. Asal cowok aja udah sibuk kali, udah cowok sibuk kali. Pernah nggak seperti itu? Itu karena masalah jiwa. Ya, karena masalah jiwa di usia 5 sampai 12 tahun tidak terpenuhi. Ini masalah Bapak Ibu. Ya, nah sebaliknya kalau anak cowok dia mesti dekat kepada maminya. Kenapa? Karena dia mesti diisi apa? Bagaimana seorang ibu itu memeluk dia, mengayomi, yang mengasuh seorang anak cowok seperti itu. Supaya apa? Supaya waktu besarnya juga dia nggak sibuk cari pacaran duluan. Ya, nah itu di usia 5 sampai 12 tahun. Nah, di usia 12 ke 21 tahun kembali anak cowok kembali ke papa. Ya, anak cowok kembali ke papa, anak cewek kembali ke ibu. Kenapa? Karena anak cowok akan belajar. Dia akan banyak melihat bagaimana papanya
memimpin keluarga, bagaimana papanya membuat keputusan, bagaimana papanya maksudnya membimbing anak-anak yang lain. Nah, jadi dia akan belajar. Anak itu kan seperti itu ya, dia akan copy, dia akan melihat video apa yang kita munculkan di dalam rumah tangga kita, seperti itu. Nah, anak cek kembali ke ibu, dia akan lihat maminya gimana dandan, dia bagaimana pakai baju, seperti itu ya. Ya, seperti seorang ibu lah kita tunjukkan ke dia, maka mereka kan akan belajar. Karena kita tahu ya, 1000 perkataan kalah dengan 1 tindakan. Jadi apa yang kita lakukan kan anak-anak lihat terus. Nah, dari tadi uraian tadi dari umur berapa, anak cowok cewek harus kemana, dalam arti apa? Di dalam pertumbuhan anak itu, papa ibu tuh tidak boleh nggak ada salah satunya, ya kan? Dia perlu dua-duanya. Di pertumbuhan mereka sampai ke dewasa itu memerlukan kita sebagai suami istri atau papa mamanya. Nah, gimana kalau yang seperti sekarang ini gampang-gampang bilang cerai, ya bisa. Otomatis anak itu ada kekurangan satu. Yang ikut bapak dia akan seperti apa? Yang ikut mama tanpa bapak akan seperti apa? Ya, saya banyak lihat juga ya, ketemu. Kan saya ya bukan promosi lah ya. Kami buka spa sama salon. Jadi saya tahu yang saya orang yang lama yang datang seorang dandan seperti cowok. Tapi ternyata tuh dia cewek, mukanya cakep sekali. Tapi dia dandan cowok. Dan saya suka menanya, ya kenapa dia bisa seperti itu gitu loh. Ya ceritanya apa? Pernah dijahati atau bapaknya tidak berperan bapak, pukul mamanya terus. Ya jadi dia tuh saya nggak perlu cowok, saya jadi cowok. Jadi seperti itu dia mau memprotek ibunya. Jadi akhirnya dia jadi cowok lesbian. Sangat-sangat menyedihkan. Ini kejadian nih. Banyak kejadian hampir-hampir seperti itu. Nah, seperti yang tadi dikatakan yang sampai melakukan kriminal apa, itu kadang-kadang kebencian itu ada ya. Seperti pembebasan tidak boleh ada kepahitan. Iya. Itu benar-benar tidak boleh. Apalagi anak-anak. Kalau suami istri pisah, anak-anak kepahitan, udah pasti. Dan dia akan bawa terus. Kalau dia tidak ketemu terang, itu Tuhan Yesus, ya kan ya. Kalau dia ketemu Tuhan Yesus dia bisa sembuh. Tapi kalau dia tidak dibina, dia tidak dibimbing, dia akan membawa kepahitan itu untuk tumbuh besar sehingga dia akan melakukan perkara-perkara yang menyakitkan. Karena dia panas, dia sakit hati sama seseorang dan dia bawa, maka tindak lakunya tidak akan menjadi benar. Itu sangat menyedihkan ya. Makanya kenapa penting sekali ya perjalanan pernikahan ini kita harus tahu. Apalagi seperti tadi bilang, perjalanan pernikahan tujuan terbesar apa? Tujuan tertinggi apa? Seperti Kristus dengan jemaat. Nah, waktu kita mau menuju ke situ, ada perjalanannya kan? Gimana hubungan kita? Gimana nanti kisah sama keturunan kita? Supaya apa? Tidak hanya kita aja. Kita memikirkan keturunan kita juga akan yang menjadi keluarga ilahi juga. Nah, ini penting. LGBT sekarang sudah apa ya, maksudnya sudah kadang orang tanpa sengaja mereka dengan sengaja menyelipkan juga hal-hal ini. Dapat ibu lihat aja di handphone kita di WA, yaitu ada stiker, ada apa namanya logo. Di situ sudah muncul ya pria sama pria. Dia lambang, Bapak Ibu, lambang, hanya lambang kecil aja. Tapi ini pengaruhnya besar sekali. Nah, seperti tadi kata pembina mengatakan mereka mau hancurkan di bawah generasi kita. Kita mesti perhatikan, Bapak Ibu, yang hadir pada siang hari ini, mesti perhatikan generasi kita, anak-anak kita khususnya, ya, untuk hal-hal LGBT ini. Penting sekali. Kenapa kami sangat concern, ya, kami sangat memotivasi kepada suami istri juga seperti itu, karena ini penting untuk generasi kita berikutnya. Pernahkah Bapak Ibu bayangkan, ya, anak kita nggak tahu nih, mereka sudah tumbuh dewasa besar, mereka pacaran. Oke, mereka pacaran. Nah, kita tahu nggak besan kita yang akan datang seperti apa? Kalau sekarang bisa ya, lesbi sama lesbi mereka married, mereka boleh adopsi anak, betul ya? Gay sama gay, ya pria sama pria mereka married, mereka boleh adopsi anak. Anak itu tumbuh besar kan? Ya, waktu anak kita pacaran, mungkin nggak pacaran sama anak-anak mereka? Bisa jadi. Saya bukan bilang bisa jadi. Jadi waktu nanti anak kita married, bersandinya gimana?
kita suami istri, bersanding di sana cowok-cowok atau cewek-cewek. Apakah seperti itu besaran kita? Jadi satu pertanyaan kita kan. Ini makanya kita perlu perhatikan mulai saat ini, Bapak Ibu. Mulai saat ini. Ya, dari mana? Dari keluarga dulu. Dari anak-anak kita dulu. Kita mesti tanamkan yang benar kepada mereka. Karena itu tugas tanggung jawab kita sebagai bapak dan ibu. Ada bapak-bapak ibu-ibu di sini yang setuju LGBT? Ada? Enggak ada pasti ya. Kita yang tahu kebenaran pasti. Karena kenapa? Firman Tuhan juga gitu. Tuhan ciptakan hanya laki-laki sama perempuan, bukan perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki. Tetapi dunia sekarang kan kita sudah tahu nih, ya kan? Mereka mengiyakan, sehingga mereka mengiyakan dan banyak orang yang tidak ngerti juga mengiyakan. Tetapi kalau kita yang tahu kebenaran, kalau kita tidak mau bertindak, ya dari secepatnya bertindak untuk kasih pengertian sama anak-anak kita supaya mereka ngerti dan tanam gitu loh. Kenapa? Satu contoh ya, mungkin kadang kita mengajarin anak di sini saya rasa ada anak-anak yang udah gede, udah kuliah pasti ada ya. Saya contoh kami sendiri, anak kami ya, kami mengajari dari kecil, ya kan? Terutama pernikahan untuk menjaga kekudusan. Kami cekokin terus, walaupun mereka marah, kadang rasa kita nih cerewet, kok ngomelin terus gitu ya. Ya saya nggak peduli, karena firman Tuhan juga ada tertulis kan. Kita mengajar seperti apa? Mau dia duduk, baring, berdiri apa? Kita tetap mengajarinya benar. Ikutin firman Tuhan gitu kan. Nah, kayak seperti anak cowok kami, saat dia pacaran, punya pacar gitu kan. Saya ingatin, jaga kekudusan pacar kamu. Dan saya panggil teman ceweknya, dan saya ngomong, kamu jaga kekudusan ya. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, saya bilang, ya. Saya nggak ada segan-segannya gitu loh. Saya tetap kasih tahu terus, diingatin terus. Namanya manusia. Walaupun dia merasa kita losos, ya saya cuek aja. Yang penting saya tahu, saya sampaikan. Dia akan masuk ke bawah alam sadarnya. Setidaknya pada saat kita nggak ada orang atau gimana, dia juga masih ingat takut akan Tuhan. Jadi dari kecil kita sudah harus tanamkan terus. Nah, anak yang cewek juga sama ya. Waktu dia kan di Singapura nih, kami tidak bisa jaga mereka 24 jam. Kami hanya bisa doa aja. Yang kami doa apa? Yaitu doa, sudah waktunya nih misalnya, udah di kuliah kan. Tuhan, kalau mau datangkan pacar atau datang teman, biarlah yang dari Tuhan. Dan kita sering ngomong sama dia juga, cari yang seiman ya. Itu aja. Saya nggak bilang cari yang kaya atau enggak. Cari yang seiman, yang takut akan Tuhan. Seiman namanya Kristen juga ada Kristen-Kristenan ya. Kita bukannya jelekin. Kan ada cuma KTP aja kan banyak. Tapi saya bilang yang benar takut akan Tuhan gitu loh. Jadi bisa visi misi sama. Terjadi nggak dia dapat yang takut akan Tuhan? Teman pertama salah. Dia dapat yang boleh dibilang free thinker yang belum dalam Tuhan. Kami tahu dan kami panggil dan kami bilang tidak boleh. Dia putusin. Ini contoh atau mungkin supaya kita bisa tahu seperti apa namanya anak. Dia putusin, tidak lama kemudian saya dengar dia sambung kembali tanpa sepengetahuan kita. Dan saya tanya, saya dengar kamu nyambung kembali sama itu? Dia bilang iya. Kenapa kamu gak kasih tahu mami? Loh, mami daddy kan larang, dia bilang gitu. Oh begitu ya. Saya dapat hikmat, saya bilang, oke, saya gak larang. Dan tapi saya tidak menganggap itu adalah pacar kamu ya. Saya cuma anggap dia adalah teman baik, itu aja. Dan saya akan tarik dulu. Tapi kamu ada apa-apa harus ngomong. Setelah itu saya panggil cowoknya juga. Saya kasih tahu juga, ini anak saya satu-satunya cewek. Saya sangat sayang sama dia. Dan saya minta kamu tidak boleh rusak tubuhnya. Kenapa? Kalian masih muda, saya bilang. Kalian berteman dulu. Kalau satu hari tidak cocok pun, kalian bisa tidak ada saling menyakiti. Nah, itu sampai berapa lama pergumulan kita? Kita hanya setiap hari doa pagi sampai malam, bawa nama anak itu dan mengatakan, Tuhan, kalau ini bukan orang dari Tuhan, Tuhan jauhkan. Tapi kalau ini yang Tuhan pilih, Tuhan langgengkan. 2 tahun Bapak Ibu dia jalannya. Setelah itu dia datang kepada saya, dia telepon, dia nangis-nangis, Mami, saya sudah putuskan itu orang. Puji
puji Tuhan, bilang gitu ya. Kita di dalam hati kan, kenapa? Iya, dia bilang, dianya begini-begini. Ternyata adiknya lesbian. Ya, Tuhan bukakan. Dan juga satu, kalau anak saya tidak dapat kebenaran bahwa lesbian itu salah, nggak mungkin dia nggak mau kan gitu kan. Kalau dia merasa itu juga fine-fine aja. Tetapi yang kami cekokin tiap hari adalah tidak boleh, karena itu melanggar. Tuhan tidak menciptakan cewek sama cewek, cowok sama cowok. Ternyata dia masuk, sehingga dia bisa melihat dan dia langsung lepas, nggak mau. Ya, dia nggak mau. Oke. Sudah ini, apakah dapat lagi yang dalam Tuhan? Tidak. 2 tahun lagi dia jalani satu yang tidak dalam Tuhan. Kami hanya bisa doa dan doa Bapak Ibu. Tuhan, seperti doa sebelumnya, kalau bukan dari Tuhan, jauhkan. Karena kami tidak tahu toh, ya itu dari Tuhan apa bukan, kami tidak tahu. Nah, 2 tahun lepas, anak itu yang dianya malas. Puji Tuhan, karena dia belum di dalam Tuhan. Ketika kita juga tetap doa, ya yang anak cewek ini doa dia dapat, dia satu lagi dia dapat, ya dia dapat. Kami hanya tetap doa, Tuhan, saya ngomong sama anak cewek, udah 4 tahun dong, dia baca doa kan. Kamu ada minta sama Tuhan gak sih? Saya bilang, ada. Ada lah mami gitu kan. Nah, kamu jangan cari sendiri. Kamu minta sama Tuhan, kalau Tuhan datangkan. Kita tahu ya Bapak-Bapak Ibu, kita ini tulang rusuknya siapa? Suami kita kan? Ya enggak? Atau tulang rusuk orang lain? Tulang rusuk suami toh? Tuhan membangun kita dari tulang rusuk seseorang kan? Nah, yang tahu pasangan kita itu siapa? Kalau bukan Tuhan. Saya bilang sama anak saya kasih kebenaran. Tuhan yang tahu tulang rusuknya itu siapapun,nya. Doa dong. Oke? Dapat yang ketiga. Dapat ketiga, kami doakan tetap begitu. Tuhan, Engkau tahu loh, Engkau pencipta dan juga Engkau yang membangun anak saya. Dan tulang rusuknya dia, siapapunnya, Tuhan datangkan. Kami doa seperti itu terus, ya kan? Nah, yang ketiga ini, ya 2 tahun jadi married di bulan kemarin, ya puji Tuhan, ya, dan dia anak yang takut sama Tuhan. Itu yang kita alami. Bapak Ibu, saya sebagai diri, saya bangga sekali ya. Waktu anak kami menjaga ketulusan, waktu saya gandeng dia ke depan altar, dia menyerahkan kepada suaminya, ya, saya jadi sangat bangga. Ya waktu tadi ada foto tadi. Nah, waktu kita bersama-sama, ya, bahwasanya apa yang kami sudah pesankan ke dia, ya dia lihat, oke, dia juga patuhi, ya, sampai saat mereka katanya ciuman pertama ya, waktu pemberkatan itu agak kayak kikuk-kikuk, gagok ya orang, karena nggak pernah mungkin ya. Ya seperti itu, cowoknya waktu cium keningnya, mau cium setelah berkata cium kening gitu, jadi gagok sekali lah. Jadi kita tahu bahwa anak ini benar-benar mereka jaga nilai-nilai yang telah kita berikan kepada dia. Jadi mereka dia betul-betul jaga, anak ini ya betul-betul perhatikan apa yang kita sebagai orang tua pesankan kepada mereka. Nah, itu yang menjadi pesanan kita. Terutama saya pesannya ke anak cewek begini, kamu jaga ya kekudusannya. Ya mami, sudah beribu kali mami ngomong seperti itu, saya tahu lah, gitu kan? Dia marah kan? Ya aja, pulang jaga ya. Gak mau jawab dia, tapi puji Tuhan, itu semua apapun yang kita ngajarin, firman Tuhan yang keluar pulang tidak pernah kembali sia-sia. Nah, tertanam di bawah alam sadar dia, sehingga waktu saja Tuhan berkata dengan bangga bapaknya, daddinya tuh ngantar dia ke pelataran itu ya. Dan juga bukan hanya kita kira tuh dia kudus, bukan hanya saya kira dia tuh masih gadis. Saya nanya, kamu sampai hari H kamu jaga? Iya mami. Ya bahagia, ya satu kebanggaan bahwa kami sudah ya mengajarin, menurunkan nilai-nilai yang benar bagi dia. Kami percaya kalau kita sudah menurunkan nilai-nilai yang benar kepada anak kita, dia akan juga sampai ke cucunya, anak cucunya dia juga, gitu loh. Ya, kan kita tahu ya keluarga ilahi kan. Betul. Jadi dari kita orang tua untuk mengajari dan sampaikan kepada mereka. Baik, kita lihat, kita baca statement ini. Pernikahan adalah perjanjian yang dimaterai Allah sesuai rencana awalnya untuk melahirkan generasi mulia. Sama-sama kita baca. Pernikahan adalah perjanjian yang dimaterai Allah sesuai rencana awalnya untuk melahirkan generasi mulia. Nah ini Bapak Ibu, ya tujuan pernikahan kita adalah kita menjadi
serupa dengan Kristus dengan jemaat, kita menjaga covenant atau perjanjian kita dan keturunan ilahi. Ya, baik kita lihat dalam perjalanan pernikahan itu ada kesepakatan, Bapak Ibu. Jadi beberapa minggu yang lalu kami ke Medan. Kita mau ke Medan. Ya. Kita mau ada sekitar 5 hari mau di Medan. Kita mau ke Siantar. Oke. Nah, Mami ada rencana atau gimana? Mau tinggal di mana? Ada. Kita lihat keuangan kita dulu ya. Sepakat dulu dong. Oke, betul. Nah, jadi gimana? Oke, saya udah seperti ini dong. Kita ke Medan, kita nginap semalam dulu di Medan. Kita cari hotel yang bagus ya, kita santai-santai relax ya. Oke, ya. Udah itu kita pergi ke Brastagi ya. Nginap semalam juga. Di Brastagi itu nggak ada apa-apa loh. Karena Mami udah pernah pergi kan kemarin kan? Tapi saya ngecek ada hotel yang bagus juga. Kita santai-santai dan adem di situ. Oke, boleh. Dan itu kita tujuannya ke Siantar. Ya. Dari Siantar nginap semalam juga. Pulangnya kita nginap semalam di Medan lagi ya. Boleh kalau mau seperti itu. Oke. Ya. Setuju ya? Setuju. Sepakat kita. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apa yang menjadi kesepakatan dalam firman Tuhan. Di Amos 3, saya bacakan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Jadi kesepakatan ini penting. Ya, kesepakatan apa, Bapak Ibu? Ya, kita lihat yang pertama, kesepakatan roh. Jadi kita tahu ya, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Benar ya? Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Nah, kesepakatan roh ini seperti apa? Kesepakatan roh ini ya harus dengan doa. Oke, doa sepakat. Doa sepakat suami istri sangat powerful, sangat luar biasa. Ini kami banyak merasakan manfaatnya di dalam kehidupan pernikahan kami. Sebelumnya kami tidak merasakan seperti itu. Ya, malah lebih parah ya kalau boleh bilang babak belur. Tapi setelah kami tahu kebenaran ini dan kami praktekkan, itu luar biasa sekali. Ya, banyak hal-hal yang tidak pernah terpikirkan itu terjadi dalam kehidupan pernikahan kami. Bapak Ibu ada yang pernah doa sepakat di sini? Ada? Siapa? Boleh angkat tangan? Mungkin ada yang udah pernah doa sepakat suami istri? Ada yang Oke, satu. Oke. Oke. Terus dipertahankan ya. Seperti apa nih doa sepakat? Kami boleh bilang sudah belasan tahun ya. Sejak kita belajar dan tahu apa namanya doa sepakat. Dan awalnya memang agak bolong-bolong, kadang iya, kadang enggak. Sehingga kami ngejar waktunya sampai sama. Oke, di subuh kita bangun jam 5, kita doa sepakat bareng-bareng. Dan kadang bisa bolong juga gitu ya. Pernah sekali saya bolong, tapi terakhir karena ada pengalaman sesuatu diteguhkan kembali sama Tuhan. Saya datang kembali. Mungkin sedikit saya boleh cerita ya. Nah, doa sepakat itu gunanya sampai seperti apa? Satu, roh kita jadi satu. Udah itu apa? Kita tahu ya, kita sepakat, kita berdua satu hati meminta Tuhan jawab. Itu ada di dalam firman juga, ya kan? Nah, itu kami ngalami. Coba cerita pengalaman di usaha. Nah, waktu kami doa sepakat, awalnya kami masuk tender ke salah satu hotel di Kota Batam ini. Nah, kalau namanya tender bagi hasil itu tentu yang bagi hasil lebih besar kan yang menang, ya. Yang bagi hasil lebih kecil kan nggak mungkin yang bisa menang gitu ya. Nah, kami pada saat tender kami bagi hasil kami menawarkan yang lebih kecil, sementara ada perusahaan saingan memberikan bagi hasil lebih besar ke hotel itu. Singkat cerita, yang GM-nya GM hotel itu langsung ngomong sama kami, Pak, kami sudah memilih perusahaan ini. Jadi tidak ada kemungkinan lagi memilih kami. Jadi oke lah, kami ya pulang, kami terus doa sepakat, ya. Karena doa sepakat itu sudah jadi gaya hidup. Di dalam tiap hari kami ada doa sepakat ya setiap hari. Jadi kami terus doakan. Kalau ini Tuhan, ya jalan daripadamu bukakan, ya agar kami bisa masuk ke hotel itu. Tapi kalau bukan, jauhkan daripada kami. Tiap hari kami doanya seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Setelah 2 hari, saat GM bilang udah milih yang lain, tapi setelah 2 hari panggil kami datang, ayo masuk jadi vendor kami. Luar biasa kan? Mujizat terjadi gitu pada saat kita sepakat satu hati. Nah, satu kali saya mengalami sakit sini ya, bukan sakit yang nggak bisa ngangkat, bukan, tapi sakitnya sampai kena
dia apa? Obat 1 bulan, 2 bulan, kembali sebulan, kembali dites sedikit perkembangan dia bilang. Sampai ke 3 bulan saya tes kembali, sedikit aja perkembangan Bu, dia bilang. Ayo, dia bilang, ini uratnya sudah nggak benar, dia bilang. Udah kayak nggak ada elastis. Jadi harus operasi, ambil dari urat lain untuk ganti ke sini. Aduh, aku bilang, Dok, aku nggak mau Dok. Tapi kalau nggak mau ya kayak begini, nggak sanggup. Udah 3 bulan kamu minum obat gitu kan. Jadi saya bilang, Dok, kasih saya 1 bulan lagi. Udah pulang, masih sakit gitu kan. Pulang, besok paginya saya belum minum obatnya. Ya. Besok pagi saya doa, Bapak, suami di kamar, saya pergi kamar sebelah saya doa. Lupa dia mau harus doa sepakat, pergi doa sendiri gitu kan. Tuhan tolong di kakinya. Dia bicara, kamu kembali ke kamarmu. Itu suamimu ini tuh separuhnya dari kamu. Kita kan tahu ya, 2 jadi 1 ya. Ini tuh kamu bagian dari suamimu. Dia bilang, minta suamimu tumpang tangan. Wah, saya kaget kan. Langsung saya bangun, langsung masuk ke kamar lagi doa. Dedi, tumpang tangan buat mami, saya bilang. Ya, tadi suara bilang minta Dedi tumpangin tangan. Tumpangin tangan, sembuh nggak? Sembuh. Obat nggak kemakan. Langsung sembuh hari itu sampai hari ini. Itu yang sudah mau dioperasi. Begitu. Ini ya, yang namanya 2 jadi 1 dan sepakat. Nah, bagaimana caranya bahwa sepakat? Apakah suami yang kepada Tuhan, kalau kita berdoa berarti kita intim kepada pencipta, kan? Berarti kita dekat sama Tuhan. Jadi suami, kalau suaminya doa aja ke Tuhan, gimana? Berarti suaminya dekat ke Tuhan. Bagaimana dengan istri? Ya, Jauh dong, ketinggalan. istri jauh dong, gitu kan? Nah, gimana sebaliknya kalau istri yang berdoa pada Tuhan, ya tentu istri yang dekat pada Tuhan, sehingga suaminya jauh, kayak gitu kan? Nah, bagaimana dengan doa sepakat? Doa sepakat itu seperti segitiga, ya. Tahu ya segitiga ya? Jadi suami sama istri bersama-sama berdoa, ya menuju kepada Tuhan supaya sama-sama bertiga ini. Karena apa? Seperti firman Tuhan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Seperti itu ya. Jadi seperti itu harusnya kita doa sepakat. Suami istri ambil waktu yang sama, ya berdua bergandengan tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Pada saat kita bersama-sama berdoa, kan suami tahu nih apa yang istri perlukan, gitu ya. Mendengar juga kita doa sendiri dan doa buat suami dan keluarga. Nah, tapi jangan pakai pula, Tuhan ubahkan suami saya, Tuhan dianya begini, dia begini. Gimana? Nggak bisa seperti itu kan? Jangan seperti itu. Yang ubah Tuhan ya, yang ubah suami ya Tuhan. Nah, tapi kita nggak perlu lah ya, maksudnya ucap seperti Tuhan di depan ini, kan gitu ya. Ya, harus seperti apa? Ya, kita saling doa, ya, doa yang baik. Istri yang penolong, istri yang bijaksana, ya, istri yang sebagai seorang ibu, yang sabar bagi anak-anak. Walaupun dia belum sabar, kita terus doakan seperti itu ya. Nah, itu yang kita selama ini lakukan. Baik, kita lihat yang kedua, ya, masalah di jiwa. Oke, nah banyak sekali Bapak Ibu. Seperti tadi mungkin pembicara pertama yang sudah apa ya, memperlengkapi kita dengan perbedaan adalah saling melengkapi. Nah, sebetulnya itu semua di jiwa kita. Oke, roh ini menurut ya, daging itu lemah, jiwa di tengah-tengah. Roh bukan milik Tuhan, pasti penurut. Jiwa ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Oke, nah masalah apa? Masalah komunikasi. Udah pasti suami istri. Ya komunikasinya gimana? Ya mungkin udah makan. Anak-anak gimana? Apakah seperti itu komunikasinya? Enggak dong. Nah, itu hanya sebatas kulit luar, Bapak Ibu. Hanya dasar doang, hanya permukaan doang kalau komunikasi seperti itu. Tapi kita mesti apa? Kita mesti deep, kita mesti dalam. Sampai ke perasaan istri ini kita mesti tahu. Itu yang kita komunikasikan sebetulnya. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Apa yang kamu alami? Apa yang menjadi kesenangan kamu? Apa yang tidak senang dari kamu tentang kita, tentang saya dan yang lain? Sampai deep betul-betul kita berbicara dari hati ke hati. Seperti itu. Ya, bukan setiap hari ya, tapi harus ada waktunya kita sediakan buat pasangan untuk ceritakan apa terhadap saya, pikiran dia terhadap saya, ataupun yang dia perlukan dari hatinya seperti apa. Kita harus mendengarkan supaya kita saling tahu. Karena komunikasi ini ya sangat penting ya.
Seperti saya waktu pulang waktu perjalanan Medan itu, padahal saya sudah bilang, jadi saya booking hotel yang bagus ya, nanti saya mau istirahat di situ, karena besoknya udah pulang mau kerja, capek lagi gitu kan. Dan ya, sampai di hotel itu sudah agak sore ya, agak sore. Ternyata suami bilang dia mau cari temannya atau ngambil sesuatu. Saya bilang nggak usah lah, karena saya tahu kalau udah ketemu temannya lama di situ, pasti waktunya kan. Nggak usah lah, nggak apa-apa lah, saya mau ambil ini. Dalam hati ini ada udahnya, tapi juga pengen hargai suami gitu kan. Ya udah deh gitu, jangan lama ya saya begitu. Nah pada saat pergi sampai jam 11 jam 12 juga tahu sampai ke hotel. Terus malam ya? Iya, ya udah sampai 11 jam 12 sampai hotel. Nah biasanya tidur sampai pagi-pagi udah bangun. Cuma berapa jam toh? Jadi saya udah kesel di sini gitu kan. Kalau tahu saya bilang, Dedi tahu nggak? Saya tuh nggak suka loh saya bilang. Kalau saya tahu hanya cuma tidur aja berapa jam di hotel nih, saya pergi yang hotel-hotel yang biasa aja. Ngapain saya harus ambil hotel yang bagus ini? Saya bilang gitu kan. Terus dianya ya nggak bisa jawab lah, karena udah lihat saya udah kayak kesel gitu kan. Tapi saya nggak mau bawa sampai lama-lama, 2-3 hari Pak mau ngomong nggak lagi, itu masuk yang udah lalu ya. Ini harus selesai cepat. Nah saya pikirkan kembali, ini saat saya tidak komunikasi benar sama dia. Padahal pas saya bilang, jadi nggak usah lah, saya tuh capek, saya mau istirahat. Ini pasti dia mau, dia ngerti gitu loh. Tapi karena saya tidak komunikasi dengan baik, ya kan, maka dia pikir saya oke kan. Ya di sini yang saya mau sampaikan, komunikasi seperti tadi yang kita belajar juga. Komunikasi itu harus benar-benar. Kalau kita nggak ngomong, dia nggak akan tahu. Ya, nggak akan tahu. Ya, jangan kita pikir cewek itu tahu. Tapi kalau laki-laki seperti tadi kan, dia nggak akan tahu, gitu loh. Karena kalau laki-laki itu fokusnya seperti apa kan beda sama cewek. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Komunikasi itu sangat penting ya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebenarnya satu topik ini untuk jiwa komunikasi dengan itu mesti satu waktu yang tersedia untuk kita bahas. Tapi karena ini waktu ya, kita mungkin kupas sedikit tentang komunikasi. Jadi banyak perselisihan pernikahan terjadi karena konflik terjadi ya karena komunikasi. Itu apa? Masalah keuangan. Pengelola keuangan juga penting Bapak Ibu, karena uang kita tahu ya, kalau nggak dikelola dengan benar juga jadi masalah terbesar kadang di rumah tangga ya. Siapa yang mau pegang uang, siapa yang kelola uang, nah itu penting sekali. Jadi ini penting diluruskan, maksudnya dibicarakan, disepakati bersama antara suami istri supaya next ke depan tidak jadi konflik dalam rumah tangga. Oke, betul Pak. Mendidik anak juga sama. Ya kalau ngomong mengenai keuangan ya kita harus terbuka kan. Betul. Ya mau kasih ke orang tua atau apapun kita harus ada sepakatnya di situ. Iya, seperti itu. Ya. Jadi saya mau berikan orang tua berapa, ya nilainya saya beritahukan kepada istri. Ya. Ada nggak yang nggak tahu pinnya suami atau pinnya istri? Ada nggak di sini? Ada ya? Ada nggak yang nggak tahu? Hati-hati loh. Ntar kalau ada apa-apa mau nanya ke siapa ini? Ya kan? Dadakan suami pergi, uangnya di dalam berapa banyak nggak tahu. ATM-nya juga nggak tahu gimana. Uangnya jadi punya bank dong gitu ya. Nah itu penting Bapak Ibu ya, karena namanya dua jadi satu, transparan. Oke, kita tidak ada rahasia, sesuatu apapun dari saya dan istri nggak tahu. Begitu juga sebaliknya. Jadi kami seperti itu, ya. Kami sudah mengkomunikasikan. Ya ke orang tua saya beritahukan juga ke istri. Nah bagaimana hubungan saya dengan orang tua, istri juga tahu. Seperti itu. Jadi itu yang kami hidupi setiap hari. Ya. Sepertinya banyak yang nggak tahu. Oke, nggak apa ya. Banyak tahu katanya. Apa yang tahu gitu? Nggak ada isinya. Ya, karena nggak ada istri, karena nggak ada istri yang dia baru dikasih tahu. Coba kalau banyak nggak tahu. Nah begitu juga dengan mendidik anak ya. Jadi mendidik anak itu sepakat Bapak Ibu. Kalau kita nggak sepakat, ya apa yang terjadi? Anak itu akan mencari kelemahan orang tua. Jadi misalnya saya anak cewek, ya. Nah dia minta apa saya berikan, dia minta apa saya berikan. Kita belum sepakat nih, gitu. Sehingga apa? Anak cewek akan pintar. Anak itu akan
pintar sekali, anak-anak pintar sekali. Dia akan cari orang tua mana yang sayang sama dia. Nah, dilaga kita, ya kan? Kalau kita nggak sepakat gimana? Jadi kita duanya berantem, bukan kan? Ya, kenapa? Karena sayang anak. Nggak seperti itu, tidak seperti itu kita mendidik anak, ya. Tidak seperti itu. Nah, sebetulnya mendidik anak juga ada kelas tersendiri namanya parenting, kayak gitu kan. Nah, kita mesti sepakat. Jadi sebelum kepada anak kita mesti sepakat dulu. Seperti apa? Kalau kita nggak sepakat, kita mesti minta patuh pada anak. Kamu tunggu dulu, jadi mami runding. Seperti itu, ya. Nah, yang ketiga berikut adalah karakter masing-masing. Nah, ini yang jadi poin utama. Sebetulnya kalau tadi perbedaan adalah saling melengkapi, ya. Contoh seperti ini. Di sini mungkin ada yang pernah ikut CBC, foto karakter, ada nggak? Ya, mungkin yang hampir sama lah mengenai karakter masing-masing. Contoh Bapak tadi kan juga ada sampaikan juga ya mengenai karakternya. Nah, kami ya sempat kami juga udah memang CBC ikut foto karakter ya. Jadi kita ya Dedi ini ya. Saya sekali Dedi ini orang. Saya ini ya seperti ini. Saya orang hijau, orang stabil. Oke. Saya diasuh sama orang tua, yang dibesarkan dengan pola asuh orang tua. Ya orang tua ya biasa lah ya. Seperti itu orangnya santai, orangnya nggak mau banyak masalah, ya. Orangnya maksudnya gimana? Cuek, ya. Tidak mau banyak masalah dengan mungkin tetangga sebelah dan yang lain-lain. Nah, itu pola asuh yang orang tua saya didik ke saya, sehingga jadilah saya ini Alfian. Sabar, ya. Nah, sabar, panjang sekali sabarnya. Nah, saya ini orang ungu ini adalah orang yang cermat bagus nggak? Bagus. Tapi kalau over bagus nggak? Sampai detil-detil saya memperhatikan gitu loh, ya kan? Saya cermat, udah itu apa? Perfeksionis. Maunya apa yang saya mau kamu ikutin. Saya maunya seperti ini ya seperti ini gitu loh. Udah itu apa lagi? Teliti ya, mengkritik iya, gitu loh ya. Nah ini saya dari mana bisa seperti ini? Karena ada keturunan juga dari papa, ada juga pola asuh. Terbentuk sayanya seperti ini. Nah ketemu yang saya ini tadi ini orangnya mau cepat, semua mau cepat. Ketemu orang yang semuanya sabar, gimana? Ya kita main. Gampang banget ya. Nah, jadi satu nih ya, bisa lah ya, pasti cinta bisa. Kan? Pasti bisa loh. Bisa ubah lah ya. Pasti bisa. Ya, saya mengubah kamu, kamu mengubah saya ya. Iya dong. Oke. Enggak dong. Saya ubah kamu jangan ubah saya. Jadi, dengaran. akan mau lah. Dengaran dong. Saya tetap Biar saya. bisa bahagia kan. Oh ya boleh lah, boleh. Oke, kita satu ya. Satu ya. Oke. Lah, nggak bisa satu ya. Gimana nih? Gimana Mi? Kok masih gini? Jadi gimana? Coba lah ya, kita Coba belajar, ya. kita belajar. Coba ya. Kita ke gereja ya, kita ke gereja kita belajar ya. Coba lagi nih ya. Nggak bisa satu ya. Boleh ya? Oke. 1, 2, yuk nih. Loh. Kok coba lagi? Kok nggak bisa juga kita satu ya? Nah, jadi gimana? Jadi gimana? Ayolah kita Nih, di odol itu nih, ya kalau odol di kamar mandi, tolong nih, ya kan nggak tahu ya, apa itu tahu ya kalau odol ciptaan itu kan kepalanya besar di bawah ya, gunanya untuk taruh gunanya taruh seperti ini ya, supaya dia bisa ngalir ke bawah, gampang dipencet ya. Nih, odol itu harus seperti ini. Salah. Odol itu nggak boleh seperti ini. Kadang kalau misalnya ada sisa air, nanti kan kotor itu, nggak boleh harus begini. Di mana-mana namanya gravitasi turun, supaya kita lebih gampang mencet. Pokoknya begini. Jadi gimana? Ya ikutin dong. Itu yang seumur hidup saya nih, orang tua saya kerja seperti itu. Enggak, harus tahu kebersihan, harus tahu rapi. Ini juga mandi tuh jangan sampai satu lantai itu basah semua. Namanya kamar mandi, mana ada kamar mandi nggak basah? Coba Bapak Ibu teman saya, ada nggak kamar mandi nggak basah? Nah, kita kan ada berpisahin, di sana ada bathtub. Nah itu tempat basah, sini tempat sikat gigi, tempat kering. Jadi mandi jangan kayak sapi main air sampai basah semua. Kayak gitu loh. Jadi mungkin ini masalah kami aja, mungkin masalah kita aja. Bapak Ibu ini nggak pernah masalah seperti ini. Ya. Nggak ada masalah odol gitu nggak ada ya? Nah, kita doang. Kita doang ya. Iya. Jadi Masa kecil belum ada perdebatan sih. aduh, mungkin masalah kita doang.
Bisa, tetap tidak bisa. Jadi satu waktu ya, ketika kami tahu tentang kebenaran ini, saya Alfian, saya datang ke hadapan Tuhan. Ya, saya mau untuk diubahkan. Saya lihat Tuhan, karena Engkau memiliki hidup saya mau berubah. Ya, karena kita tahu kita sifat sudah 20 lebih 30 tahun. Mau ubah gampang gak karakter itu? Gampang. Tapi kan kita punya Tuhan. Benar. Ya kan? Dia bisa, pasti bisa dong. Kita doa, kita minta, udah itu kita pergi belajar, dan kita ngerti, kita dapat. Saya perlu berubah. Yeah. Saya perlu membuang egoisnya saya. Ya, saya perlu menjadi seorang yang baru. Saya nggak boleh bawa sifat saya dari didikan dari orang tua saya untuk masuk keluarga baru saya. Sama juga, saya juga begitu. Saya ambil tindakan saya buang segala ego saya lepaskan yang namanya ego, ya segala apa yang saya pertahankan sebelumnya, ya saya buang, saya lepaskan. Sehingga inilah saya. Saya juga lepaskan dan kita membuat yang baru. Jadikan warna yang baru, Yeah. nggak hijau, nggak ungu, tapi jadi warna baru Ya, ya. seperti itu. Ya. Nah, waktu kami menyatu di dalam pernikahan, dalam perjanjian seumur hidup kami, ya kami telah mengucapkan janji nikah kami seumur hidup 1-2 menjadi 1. Nah, Bapak Ibu, kami menjadi apa? Ya, kami menjadi apa? Menjadi seperti ini. Mungkin nggak kita dipisahkan lagi? Tidak. Yang tadinya saya lambat, ya, istri saya maunya cepat. Saya berespon. Oke, saya berespon cepat. Oke, saya berespon lihat waktu persiapan, saya berespon cepat. Bagaimana istri yang mau cepat lihat saya yang panjang sabar ini, dia juga berespon. Berespon apa? Berespon sabar. Oke, nah hingga kami terjadi membentuk satu karakter baru di dalam kehidupan pernikahan kami seperti ini. Oke, nah ketika kami sudah seperti ini, bisa nggak dipisahkan lagi, Bapak Ibu? Tidak bisa. Ya seperti itu. Jadi satu karakter baru, di dalam dirinya ada karakter saya, dalam diri saya ada karakter suami. Ya. Baik, kita lihat yang poin ketiga, kesepakatan di tubuh kita. Nah, di dalam tubuh keintiman suami istri. Nah, keintiman ini sama seperti tadi yang sudah disampaikan. Nah, bahwasanya kita mesti intim itu bukan bicara seks saja, karena seks itu ada hadiah terindah. Oke, nah keintiman kita mesti bangun, ya dari pagi ya kita mesti bangun. Nah, bagaimana kita memuji istri, bagaimana kita maksudnya melihat dia adalah ciptaan ya Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, itu yang terus kita harus lakukan, hubungan kita. Ya kita terus jaga dengan istri. Ya, sedikit saya membagi ya, bapak-bapak ibu-ibu di sini, saya percaya ya, kami mungkin yang lebih tua kali ya. Saya sudah hampir mau ke 6 ya, hampir mau ke 60. Jadi namanya wanita kan bisa namanya kan ada masa menopause gitu ya. Ya sedikit saya percaya di sini kita ngomong tidak tabu karena semua udah berkeluarga. Yang tidak berkeluarga juga belajar lah gitu ya. Nah, contoh kami ya, saya harus bisa belajar untuk komunikasikan gitu loh. Tapi yang paling penting saya percaya kalau misalnya hubungan kita dibangun dari dulu adalah kita membangun hubungan kita sampai masa tua pun kita tetap ada kasihnya itu gitu loh. Kita tahu apanya laki-laki ada keperluannya kan gitu ya. Ya, perempuan memang lebih cepat tidak lagi karena kenapa? Ada perubahan hormon. Bapak-bapak harus tahu juga wanita seumuran 50 ke atas hormonnya sudah mulai berubah. Ya kan? Ada mungkin jenuhnya, ada mungkin rasa apanya. Nah, kami dua tidak give up begitu aja. Kami pergi cari dokter, kami pergi ikut seminar. Ada satu dokter mengajari kita harus seperti apa. Suami istri itu harus seperti apa di masa-masa mau masuk ke menopause. Ya, harus dapat pertolongan apa? Kami belajar. Ya, jadi bapak-bapak juga harus belajar bisa mengerti suami, mengerti istri, dan istri juga harus belajar untuk komunikasikan perasaannya seperti apa. Jadi itulah perjalanan, ya kan? Kan kita maunya kan perjalanan itu kita selesai dengan ini ya, Finishing well ya, finishing well. Okay. Ya Bapak Ibu, nah itulah kadang kita juga perlu mengetahui bahasa kasih satu sama lain.
Ya tadi ya, ada dengan pujian, rasa kasihnya, ya ada dengan gift, hadiah, ada dengan apa? Dengan pelayanan mungkin ya. Nah, bagaimana kita mengetahui satu sama lain rasa kasih masing-masing? Ya. Kalau suami saya, bahasa kasihnya ini telinganya. Dia suka dengar dipuji. Kalau dia saat melakukan sesuatu yang saya minta dia tolong atau dia suka saya bilang terima kasih apa segala. Dia ingin dengar dan dia akan lebih lagi semangatnya gitu. Itu bahasa kasihnya karena beda-beda ya. Ya, kalau istri saya dia physical touch, jadi banyak disentuh, ya digandeng, dibelai. Nah itu menjadi bahasa kasih daripada istri saya. Ya, jadi Bapak Ibu harus mengerti bahasa kasih masing-masing karena nggak semuanya sama. Baik, kita lihat statement di bawah ini. Ya, kesepakatan dalam pernikahan harus menyeluruh, dimulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Sama-sama kita baca, Bapak Ibu. Kesepakatan dalam pernikahan harus menyeluruh, dimulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Oke, next kita lihat ya. Nah, di dalam perjalanan pernikahan kita ini masih panjang karena seumur hidup. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi waktu dalam perjalanan pernikahan tentu ada namanya rest area. Oke, nah kalau kita seperti jalan tol, kadang kita nyetir capek. Nah, pasti ada rest area. Oke, nah di mana rest area ini kita perlu, ya kita perlu. Contoh seperti ini ya, kita lihat. Nah, kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 3, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Jadi kalau kita lihat di pernikahan 10 tahun itu pernikahan timah, ya. Di pernikahan 20 tahun itu adalah pernikahan China atau Tiongkok. Ini saya lihat di apa ya? Di searching di Google. Nah, kalau pernikahan 30 tahun itu pernikahan mutiara. Ketika kita merayakan pernikahan tahun yang ke-30 tahun. Yang 40 tahun itu pernikahan ruby dan yang ke-50 tahun adalah gold atau emas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pernikahan itu ada satu proses. Ya, bukan berapa lama pernikahan itu ada, tapi siapa yang kita libatkan di dalam pernikahan itu. Jadi dia pertanyaan, siapa yang kita libatkan dalam pernikahan itu? Anak, orang tua, Ya. atau siapa? Nah, bagaimana? Ya, kita harus libatkan Tuhan dong. Betul. Ya. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita dalam perjalanan, ya. Nah, waktu kita dalam perjalanan, tentu ada hal-hal yang dalam pernikahan kita hal-hal yang terjadi, ya. Dari hal komunikasi. Kita jalanin jembatan ini ya. Mau menuju ke mana? Pas lagi. Syosa ini, ya. Bentar ya. Ya. Nah, terjadi ada masalah komunikasi. Ya. Nah itu ada masalah apa lagi? Anak. Ya, mertua. Apa lagi? Sama. Mendidik anak. Didik anak. Oke, mendidik anak. Nah, masalah apa? Keluarga besar. Belum lagi masalah besar sudah patah. Iya. Gimana? Kali. Terlalu banyak batunya. Waduh. Ya. Ini masalahnya terlalu banyak gitu ya? Belum lagi ini loh kita belum taruh lagi depan. Iya. Jadi gimana? Harusnya seperti apa nih? Harusnya kita hadirkan, kita kasih satu lagi dong. Iya, Tapi kita coba. nggak tahu. Iya. Setali 3 lembar toh. Betul. Iya. Ya, harusnya pernikahan itu seperti ini ya. Kita menghadirkan yang namanya Tuhan di tengah-tengah pernikahan kita. Oke? Jadi pada saat perjalanan pernikahan kita, ya, walaupun ada badai, ya, masalah keluarga, masalah anak, ya, masalah apa lagi? Masalah apa ya? Orang tua, ya, masalah mertua, ya, masalah keluarga, masalah abang. Oke. Nah, masalah keuangan paling besar. Besar keuangan. Nah, ya, apa lagi? Masalah apa lagi nih? Yang paling besar masalah apa yang dihadapi? Ya, ada banyak masalah yang kita hadapi. Ya, waktu kita hadirkan Allah, waktu kita hadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah pernikahan kita, itu masalah tidak dengan begitunya pergi. Ya, tetap ada aja masalah, pasti ada masalah. Tapi kita kuat. Ya, kita bergandengan tangan, kita kuat. Kenapa? Karena Tuhan yang menopang. Yes. Benar Bapak Ibu? Ya, ada Tuhan yang menopang. Baik. Nah, yang terakhir kita lihat. Nah, di dalam rest area, ya, 1 Petrus ayat 4 saya bacakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Nah, kami di sini kami sangat menekankan bahwasanya kita harus ada seorang mentor atau spiritual advisor atau bapak rohani. Kenapa? Ya, karena kami juga seperti itu. Ya, kami juga tadi kami tidak mengerti waktu kita ada seorang advisor spiritual, kita ada satu role model. Satu role model yang kita bisa belajar. Tentu ya, kita yang kita cari adalah orang yang benar dalam hal ini. Ya, orang yang kita maksudnya respect, yang kita tahu hidup mereka benar, hidup pernikahan mereka juga baik, yang itu yang kita ikuti. Oke? Suami istri ya. Benar, kalau Nggak boleh masih suami ada istri. satu ya. Ya nggak boleh sendiri-sendiri ya. Misalnya kita suami istri datangi ke suaminya, kita suami istri datang ke istrinya, nggak boleh sendiri. Tapi boleh sama-sama suami istri. Atau bapaknya boleh dong. Betul, Ya, ya. kan? Untuk konseling kan. Ya, ya. Tapi jangan terbalik gender ya. Betul, ya. Ya. Nah itu yang kami dapati, ya kita mesti ada role model. Karena pernikahan itu orang tua saya, membesarkan saya nggak pernah dia ngajari bagaimana kamu harus hidup pernikahan. Tapi saya belajar dari mana? Saya tentu belajar dari komunitas gereja, dari bapak rohani saya dapat pengarahan, saya dapat pengetahuan yang benar tentang pernikahan. Nah dari situ saya belajar. Baik Bapak Ibu, ya sebelum terakhir kami akan menutup dengan satu video klip ini. 我叫冯雨晴。我是大牛。我来自南半球澳大利亚的西南。我叫王友。我叫于妈妈。我认识1年3个月。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
还有一个皮。我觉得，反正已经觉得没有那种就是直接吵过架什么的。没想到有这么多年，就得好好珍惜。看着，然后一起变好，其实也是一种幸福。就一看到你这个样子，我就是特别想照顾你。然后我也感觉，怎么说呢，就是很幸福，就是另外就感觉我们就已经到了这个时候，然后就如果能一直坚持，见到这一时刻，是结束。我就希望，要是如果有下面的话，还能继续在一起。有一天我要是不在了，你就别苦了自己，对自己好。如果真的没有很的话，我们说，你先，要不然我们考虑这个问题，到真到5年后怎么收拾，还是真的还得走才好。这样我们最起码看着。我希望我能在我身边保持一个今天的照顾。我特别想你。Bapak Ibu, sudah lihat ya tadi videonya. Ayo pandang suaminya, pandang istrinya. Ayo, coba dipikirkan sambil lihat pada saat 5 tahun mendatang. Ya, setelah 5 tahun seperti apa pasangan kita? Ya, saya lihat video ini setiap kali saya lihat saya mau sampai menangis ya. Kenapa? Saya lihat suami saya 5 tahun, 50 tahun seperti apa dianya gitu loh. Apakah saya masih mau pikirkan dianya di dunia roh, ataupun dia mungkin saya ada suara, atau yang masalah-masalah kecil itu saya harus perhitungkan, atau saya mau cialis, karena kita tidak tahu besok lusa itu seperti apa, kapan kita bisa bersama-sama, sampai berapa tahun lagi kita nggak tahu. Tapi kalau bisa Noah bersama itu sangat bahagia. Kita bergandeng tangan, suami istri kita bergandeng tangan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kalau Engkau ada dalam pernikahan kami sampai saat ini Tuhan, kami percaya karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena kami Bapak, karena kami tahu Tuhan, ini bukan satu kebetulan kami bertemu suami istri kami Bapak. Tapi kami percaya karena kuasa pertolongan-Mu, perkenanan-Mu dalam kehidupan pernikahan kami Tuhan. Bapak, yang kami dapat menjadikan serupa dan gambar dengan Engkau Tuhan, dan melahirkan generasi mulia Bapak yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan pernikahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kalau kami sebentar berhenti berbicara, kami percaya firman-Mu, kebenaran-Mu Bapak yang disampaikan tidak pernah berhenti Tuhan dalam hati dan pikiran kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hidup itu Bapak terus Bapak menyala-nyala dalam kehidupan pernikahan kami, hingga kami menjadi Bapak merasakan anggur baru dalam pernikahan kami, menjadi sesuatu yang baru Bapak. Terus Bapak, ketika kami melewati perjalanan pernikahan kami ini Bapak, kami tidak sendiri karena kami tahu Engkau yang ada Tuhan di dalam pernikahan kami, di dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami Bapak. Ya kami Tuhan menikmati terus Bapak penyertaan-Mu, menikmati terus Bapak perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami Bapak. Ya Bapak, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, dan kami tahu Bapak, kami ini terbatas penyampaian kami Tuhan. Tetapi Engkau yang luar biasa, Engkau tetap bekerja di dalam setiap keluarga ini ya Tuhan. Engkau yang memberi mereka lebih lagi pengertian tentang Kristus dengan jemaat, persatu pernikahan yang Engkau kehendaki ya Tuhan, yang
yang melahirkan generasi yang mulia. Begitu juga Bapa, kami tahu anggur baru mau tercurah kepada mereka. Karena Tuhan, Engkau yang melakukan mujizat pertama di pernikahan Kana. Hanya karena Engkau begitu pentingkan namanya pernikahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapak terima kasih buat semua kebaikan Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Ya, terima